Dan Kak Wenda akan mengajak kalian memuji Tuhan bersama-sama. Lagunya apa? Kita sama-sama akan belajar ya. Kalau lupa ya kita nyanyi bersama-sama. nanti ikuti teks yang ada aja. Teks yang ada aja. Sebelum kita memuji Tuhan kita harus berdoa ya. Oke, ayo semua kita doa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami di kerajaan surga, kami berterima kasih karena minggu ini kami boleh bertemu lagi dalam acara LCC online. Dan kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami sama-sama. Tuhan kiranya menyertai setiap pujian yang akan kami naikkan dan memberikan hikmat untuk saat kami nanti mendengarkan firman Tuhan dan kreativitas. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Yeay, kita sekarang udah siap untuk memuji Tuhan ya. Betul. Nah, karena kita baru mulai, jangan biar lemas, harus semangat, gak boleh lelah. Kita nyanyikan lagu yuk, jangan lelah. Bersama dengan Kak Jimmy. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan penopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, tetap semangat ya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun ya. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih gak lelah kan? Enggak, tetap semangat dong. Walaupun mungkin sudah ada yang kangen kali sama kita. Kangen bisa Kak Wenda. Kangen juga tentunya. Jangan lupa berdoa terus ya supaya kita bisa segera ketemu. Nah, untuk itu kita sama-sama memuji Tuhan lagi ya, supaya Tuhan disenangkan. Sip. Yuk kita bersama dengan Kak Jimmy. Ikuti gerakannya ya. Orang bijak membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, lalu hujan turunlah. Sekali lagi ya. Orang bijak membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, lalu hujan turunlah. Ada apa Kak Wenda? Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, tapi rumah tak kokoh. Hujan turun dan banjir naiklah,
Hujan turun dan banjir naiklah, tapi rumah gak kokoh. Ada lawan katanya nggak Kak? Ada. Kalau ada orang bijak, biasanya ada orang Kurang bijak. kan sebenarnya kita nggak boleh mengucapkan kata itu ya Kak Wenda ya. Iya. Tapi itu mungkin teguran untuk orang yang kurang bijak dari Tuhan. Oke, baiklah. Jadi supaya kita nggak jadi kayak orang itu. Ya oke, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, Siap ya. nggak apa-apa. Oke, siap. Kita lawan katanya ya. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, lalu hujan turunlah. Oke. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, lalu hujan turunlah. Apa yang terjadi? Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumah robohlah. Tunggu. Belum. Kalau rumahnya roboh terus tinggalnya di mana Kak Wenda? Kalau jembatan nggak? Tapi bedanya lebih mahal. Pakai kardus aja dulu kalau Kita jembatan. ujikan sekali lagi Oke. ya. Ingat, Harus jadi pilih yang mana? orang bijak saja. Oke. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, lalu hujan turunlah. Siap-siap ya. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumah robohlah. Rumahnya udah pada roboh. Udah pada roboh, karena itu kalian harus tahu mau pilih yang mana. Ya, yang pasti kalau kami mau jadi orang bijak aja deh. Iya deh, kalau Kak Beda mau jadi orang yang bangun rumah di atas batu karang yang teguh. Tapi siapa batu karang yang teguh? Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan sama-sama nanti ceritanya bersama dengan Kak Sari. Kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Bye. Shalom, selamat siang adik-adik. Apa kabarnya yang ada di rumah semuanya? Siang hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Sari. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapak terima kasih untuk siang hari ini. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Ajari kami Tuhan untuk duduk manis, untuk menetapkan hati kami taat kepada firman, mendengarkan setiap apa yang Kau mau. Berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengarnya. Urapi setiap adik-adik yang akan mendengarkan dan Kak Sari juga yang akan menceritakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan buka ayat firman Tuhan siang hari ini dari Matius pasal yang ke-7. Oke, yang punya Alkitabnya ayo dibuka Matius pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-24 sampai 27. Kak Sari bacakan ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ceritanya siang hari ini Kak Sari seperti tukang bangunan nih. Wah, seperti orang yang siap untuk membangun. Wah, Kak Sari udah siap toko
Jangan lupa alat pengaman, pelindung diri, siapa tahu nanti ada batu yang turun juga. Saya udah siapin juga perlengkapan-perlengkapan. Nah, siang hari ini kita belajar tentang ada 2 orang yang hendak membangun rumahnya. Orang yang pertama membangun rumahnya di atas batu. Orang yang kedua membangun rumahnya di atas pasir. Tujuan mereka satu, yaitu membangun rumah. Oke, kita lihat. Ketika bapak ini membangun rumah di atas batu, tentu dia ada membutuhkan perlengkapan yang lain. Mulai dari kayu, mungkin ini juga ada dipakai, ya kan? Ada juga paku, tentu juga ada semen dan lain-lain. Nah, ada satu persamaan lagi yang terjadi, bahwa kedua rumah orang ini dilanda badai. Wah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat dulu deh gambar selanjutnya. Nah, hujan datang. Hujan datang. Rumah bapak yang satu masih aman, tetapi lihat rumah bapak yang lain sudah mulai goyah. Udah mulai mengerikan ya rumahnya ya. Bayangkan kalau rumahnya kita seperti ini, pintunya saja sudah tidak tegak lagi berdiri. Aduh, takut loh kalau masuk rumah seperti ini. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa hancur. Gitu. Hujannya, badainya deras sekali. Lihatlah, sampai hitam awan-awannya. Mengerikan sekali. Kasari ulangi lagi. Ada persamaan yang terjadi di kisah ini. 2 bapak ini sama-sama membangun rumah. Lihat, sama-sama membangun rumah. Dan sama-sama mengalami kejadian yang serupa. Kejadian yang sama, yaitu badai, hujan. Tetapi lihat, ketika bapak yang satu membangun rumahnya di atas batu, sementara bapak yang lain membangun rumahnya di atas pasir, maka perbedaan pun terjadi. Rumah yang dibangun di atas batu tidak goyang sedikit pun, tetapi rumah yang di atas pasir mulai goyang. Wah, jangan-jangan bisa hancur nih rumah nih. Wah, apa yang terjadi pada rumah ini? Kita lihat di gambar selanjutnya. Hancur adik-adik. Hancur. Kasihan sekali lihat. Bapaknya mau nolong, tapi mau gimana nolongnya? Hujannya deras, badainya juga mulai melanda. Bapak ini kasihan. Dia hanya bisa naik ke atap rumahnya dan menunggu bantuan datang. Lihat, rumahnya sudah habis, sudah hancur, pintunya juga sudah lenyap, sudah tenggelam. Waduh, kasihan sekali bapak ini. Nah, adik-adik, dari 2 kisah ini kita belajar bahwa setiap manusia lihat memiliki kadang tujuan yang sama persis. Kita sama-sama mau mendirikan rumah. Contoh nih, kita hidup di dunia ini, kita punya cita-cita yang sama. Meskipun cita-citanya berbeda-beda ya. Maksudnya setiap orang tuh punya cita-cita, itu persamaannya. Dan persamaan yang kedua, setiap orang dilanda oleh masalah, oleh kesulitan yang ada. Nah, yang menjadi perbedaan adalah dasar kehidupannya. Jikalau rumah ini digambarkan dengan kehidupan, maka dasar ini digambarkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Ya, dasar kehidupan manusia dibedakan dengan bagaimana iman dan ketaatannya terhadap Tuhan. Kita akan belajar bahwa dasar firman Tuhan adalah dasar kehidupan, maaf ya Kak Sari terlalu. Dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Nah, gak usah jauh-jauh dan gak usah panjang lebar. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Kita baca sama-sama yuk dalam ayatnya. Kak Sari pakai HP ya, maaf ya. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama, dimulai ya. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim,
dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Adik-adik, kita belajar bahwa dasar kehidupan orang percaya adalah firman Tuhan. Dan kita hari ini belajar bahwa Tuhan Yeshua adalah firman Tuhan yang hidup. Dengan lahirnya Tuhan Yeshua ke dalam dunia itu, dan setelah Tuhan Yeshua lahir, Tuhan Yeshua hidup di dalam dunia ini, itu sudah menunjukkan bagaimana dasar kita hidup di dalam dunia ini. Kak Sari akan ajak kita untuk membuka dalam kisah-kisah di Perjanjian Lama. Nah, mulai dari Kejadian yang pasal pertama nih, bagaimana nih Kak Sari mau flashback sebentar mengenai hebatnya kuasa firman Tuhan. Kalau di dalam Kejadian pasal yang pertama, kita bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32, dikatakan seperti ini bahwa berfirmanlah Tuhan. Nah, mulai dari ayatnya awal, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Dari hari pertama, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan berbiji, dan mereka pun tumbuh. Berfirmanlah Tuhan, pisahkan daratan dan laut, dan itu terjadi. Terus Tuhan juga berfirman, berfirmanlah, biar langit ada hewannya, laut juga ada hewannya, dan itu juga terjadi. Hebat ya adik-adik ya. Lihat, kuasa Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Nah, Nuh juga membangun bahteranya karena Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, Nuh, bangun bahtera. Nuh taat, dan terjadi, dan diselamatkan. Lalu kisah siapa lagi? Kisah Bapak Abraham. Nah, Tuhan bilang sama Bapak Abraham, Abraham, keluar dari daerah orang tuamu. Abraham nurut menuju ke tanah perjanjian, dan terjadi. Tuhan menggenapi firman-Nya. Satu lagi kisah Musa. Wah, keren banget tuh Musa tuh. Musa tuh yang dibilang Tuhan, Musa, pimpin umatku ini keluar dari perbudakan. Musa taat, dan mereka berhasil. Mereka keluar dari perbudakan. Adik-adik, dari 3 kisah ini aja kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu besar kuasanya. Nah, apalagi firman yang sudah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yeshua. Wah, apalagi yang kurang? Enggak ada yang kurang. Kalau Mazmur 119 ayat 105 kan bilang seperti ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Orang yang mengandalkan, yang memberikan atau yang menaruh dasar hidupnya, nih ya, dasar hidupnya di dalam firman Tuhan, menjadikan Tuhan Yeshua sebagai pedomannya, hidupnya itu akan kuat. Nah, kalau badai datang, dia akan kokoh, tidak roboh. Lihat ya, kokoh. Sementara yang ini roboh. Oke, adik-adik, dasar hidup kita adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan di dalam Tuhan Yeshua. Kasar mau tambahkan, ada 2 poin di mana bahwa kehidupan kita ini adalah dasar kita, iman kita kepada Tuhan Yeshua. Dan kalau bangunan ini nanti kapan-kapan kita pelajari bahwa bangunan ini adalah hidup yang dibangun sesuai dengan Kristus tersebut. Membangun dinding rumahnya itu dengan buah ketaatan dari firman Tuhan tersebut. Nah, Tuhan Yeshua sudah mengajarkan selama dia hidup di dunia ini. Selama Tuhan Yeshua hidup di dunia ini, banyak hal yang diajarkan. Mengenai nama Bapa juga loh. Adik-adik, Tuhan Yeshua itu berdoa, Bapa kami yang di surga. Ya, Bapa kami yang di surga. Ada nama Bapa. Tuhan Yeshua
Yeshua juga berdoa bagi para muridnya supaya apa? Supaya para muridnya dan kita murid Tuhan di zaman sekarang bisa mengenal kebenaran, bisa mengikut teladan Tuhan Yeshua, supaya apa? Ketika Tuhan Yeshua datang nanti yang kedua kalinya, kita dijemput. Oke, kita bertemu dengan Tuhan Yeshua dan kita masuk surga. Nah, sebelum hal itu terjadi, ingat, dalam kehidupan ini ada dua dasarnya. Kalau adik-adik sering dengar lagunya, di dalam dunia ada dua jalan. Nah, mau jalan yang susah atau jalan yang mudah, itu pilihan kita. Tapi Kak Sari mau bilang, sesusah-susah apapun, mungkin ya batu itu kan berat gitu kan, batu itu berat. Mungkin seberat apapun saat ini jalan yang sedang kita lalui, kayak percayalah, ketika kesulitan datang atau badai itu datang, kita tidak akan goyah. Memang sih nggak enak kalau jalan-jalan ke mall, contoh nih beli takoyaki atau beli jajan-jajanan, ternyata jajan-jajanannya enaknya ada udangnya, enaknya ada cuminya. Ya itu loh Kak, sepupuku masih makan babi. Kak, sepupuku waktu Paskah kemarin mereka cari telur loh. Atau pas Natalan, Kak, mereka dapat amplop uang loh dari opa omanya. Kita kok nggak Natalan nih, kita nggak jadi dapat uang dong. Nah, jangan berkecil hati adik-adik. Ingat, kita mendasarkan hidup kita kepada batu karang yang teguh. Supaya apa? Rumah kita kokoh, dan ketika banjir datang, ketika badai datang, rumah kita kuat. Oke? Jangan berkecil hati sekarang, jangan jangan putus asa dulu sekarang. Karena apa? Ingat, rumah yang mau kita bangun itu rumah yang kokoh. Oke, ingat itu di dalam pikiran, simpan itu di dalam hati. Kalau lagi susah untuk melakukan firman Tuhan, ingat-ingat aja. Aduh, pokoknya aku mau melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dasar hidupku kuat, supaya dasar hidupku kokoh. Aku nggak mau rumahku tuh hancur. Aku nggak mau dasar hidupku dari pasir. Aku mau kokoh. Nah, ingat-ingat itu terus dalam hati. Diingat-ingat lagi. Oke, demikian firman Tuhan yang Kak Sari bagikan siang hari ini. Jadi adik-adik bisa merenungkannya kembali dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Halo adik-adik. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan nih firman Tuhan tentang dasar yang teguh. Nah, sebentar lagi Kak Cece mau ajarin kalian caranya bikin rumah-rumahan dari origami. Nah, ini ya Kak Cece jelasin bahan-bahannya. Ada lem, ada pensil warna, ada origami, dan ada kertas putih sama pulpen. Begitu Kak Cici jelasin ya caranya. Pertama-tama kita ambil dulu origami dengan warna yang kita suka. Kalau Kak Cici sih sukanya warna merah. Oke. Kemudian kita lipat origami ini menjadi 4 bagian. Setelah kita lipat jadi 4, kita lipat lagi bagian yang ini menuju ke tengah. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita balik origaminya, kemudian kita bawa bagian yang ini ke tengah. Setelah itu, bagian yang ini kita juga bawa ke tengah. Kita lipat. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Setelah itu, kita dorong supaya dia jadi segitiga. Dorong. Kemudian kita lipat seperti ini.
Untuk yang ini kita lakukan hal yang sama. Dorong dan lipat. Kemudian kalau sudah, kita lipat bagian bawah ini ke atas. Sedikit aja. Nah, jadi deh rumah kita. Tinggal kita tambahin jendela dan pintu. Jadi tambahin jendelanya nih. 2 jendela. 1 pintu. Setelah itu kita tempelkan rumah-rumahan kita ke kertas putih yang tadi. Kita tempelkan. Agak di tengah ya adik-adik. Nah, kalau sudah, kita ambil pensil warna kita, warna hitam. Sekarang kita mau bikin batu-batu karang yang kuat, biar rumah kita kalau waktu hujan turun tidak roboh. Kita gambar batu-batuannya, bulat-bulat. Kalau sudah, sekarang kita coba gambar nih hujannya. Pakai warna biru. Hujannya turun, tapi rumahnya nggak mungkin ambruk karena rumahnya dibangun di atas dasar yang kuat, dibangun di atas batu karang yang kokoh. Jadi deh. Nah, adik-adik, kalau belum bisa untuk origaminya, bisa minta tolong sama mama sama papa supaya kita sama-sama bisa bikin origami ini. Dicoba ya di rumah adik-adik. Nah, adik-adik, seperti firmannya sudah diajarkan oleh Kak Sari, di mana orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang dan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, untuk kali ini ada hafalannya di Matius 7 ayat 24. Ya, sekali lagi Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Oke, nanti hafal ini adik-adik, ntar ketemu kakak terus bisa diulangi ayatnya, nanti dapat poin ya. Adik-adik, demikian ibadah kita LICC siang hari ini. Gimana? Semangat terus ya. Untuk kreativitasnya, lakukan sesuai dengan yang kalian mampu. Jangan lupa hafalannya dihafal. Dan yang ketiga, kita sama-sama berdoa yuk supaya kita sudah bertemu di ruang sekolah minggu. Siapa yang kangen-kangennya? Kak Sari udah kangen juga. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Jangan lupa, sekali lagi Kak Sari ingatkan, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan masing-masing, meskipun di rumah tetap rajin cuci tangan. Kalau ada makanan yang jatuh jangan dimakan. Kalau udah jatuh udah kotor dibuang aja. Ya, kita berdoa ya untuk menutup LICC kita di siang hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup mata kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini bahwa Bapak telah memberikan satu kali kesempatan lagi untuk kami bisa berkumpul di udara. Kami merenungkan firman-Mu, kami bernyanyi bersama, menghafal firman-Mu, kami juga melakukan kreativitas. Dan Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk ketaatan yang Tuhan berikan buat adik-adik di rumah.
Terima kasih juga karena Roh Kudus menemani adik-adik yang ada di rumah. Dan saat ini kami mau berdoa, kiranya Bapak Yahweh memberkati kami dan memelihara kami. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atas kami dan bermurah hati kepada kami. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami ucap syukur dan kami berdoa kepada Bapa Yahweh di surga di dalam satu nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.